Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alid Mbah Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kiai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah, amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 276 dan ayat 277 dengan tema riba dan akibatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atawus zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya muhaku nglebur sapa Gusti Allah ariba ing berkahe riba. Bayar bilan nambai berkah sapa Allah asodakoti ing piro-piro sodako. Walau ta'i Gusti Allah kula yukibura demen sapa Allah kula kafarin ing saben-saben wong kafir asimin kang akeh dosane. Ayat 277. Innal ladzina satune wong-wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina ma'amilu padha nglakoni sapa alladzina nglakoni as-sholihati ing pira-pira ngamal bagus wa qamulan padha nglakoni sapa alladzina sholata ing salat wa atawulan padha ngaweaken sapa alladzina az-zakata ing zakat. Iku lahum katwa alatina ajruhum utawi ganjarane alatina ing darabihim ana ing dalem ngersane pangerane alatina wala khaufun lan ora ana sifat wedi ku maujud ngalahi ing atase alatina walahum lan ora ana utawi alatina iku yasanuna padha susah kabeh. Surat Al-Baqarah ayat 276 dan ayat 277 dengan tema yaitu riba dan akibatnya. Ayat 276. Riba itu tidak ada manfaatnya sedikit pun. Belas tidak ada manfaatnya, baik di dunia apalagi di akhirat nanti. Di dunia tidak ada manfaatnya, malah merugikan, apalagi di akhirat. Nah, yang ada manfaatnya apa? Yang ada manfaatnya adalah sedekah. Allah memusnahkan riba dan Allah menyuburkan sedekah. Ini ada artinya. Artinya begini, memusnahkan harta yang diperoleh dari riba dan harta yang bercampur dengan riba atau meniadakan berkahnya, menghilangkan berkahnya. Itu arti dari memusnahkan. Sedangkan arti menyuburkan sedekah ialah mengembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Atau Allah melipat gandakan berkah harta itu.
Itu sesuai dengan firman Allah surat Ar-Rum ayat 39. Artinya, dan sesuatu riba, artinya itu tambahan, yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Itu tidak bertambah itu. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perkataan Allah memusnahkan riba ialah Allah memusnahkan keberkahan harta riba. Jadi tidak ada berkahnya. Karena akibat melakukan riba itu timbul permusuhan antara orang-orang pemakan riba. Suami istri kadang dengan anak gara-gara makan riba. Dan kebencian masyarakat terhadap mereka-mereka pemakan riba itu, terutama orang yang pernah membayar utang kepadanya dengan riba yang berlipat ganda. Wah, itu betul-betul membunuh diriku. Orang Jawa nekek gulu. Nah, kan banyak bunganya itu. Dan juga menyebabkan bertambah jauhnya jarak hubungan antara yang punya dan yang tidak punya, yang kaya dengan miskin. Terlalu jauh. Jadi status sosialnya itu terlalu jauh, terlalu ketinggi, terlalu rendah. Kebencian dan permusuhan ini bisa mencapai puncaknya akan menimbulkan peperangan dan kekacauan dalam masyarakat. Nah, ini memang bisa terjadi betul itu. Gara-gara permasalahan muncul dari riba tadi. Allah tidak menyukai orang-orang yang mengingkari nikmatnya, yang berupa harta yang telah dianugerahkan pada mereka, pada kita juga. Mereka tidak menggunakan harta itu menurut ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan Allah dalam Al-Quran. Juga kita kok di situ kita tidak menggunakan harta rezeki dari Allah. Itu kok tidak mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan Allah. Serta tidak mau memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Bakhil. Allah tidak suka seperti itu. Demikian pula Allah tidak menyukai orang-orang, juga kita, yang menggunakan dan membelanjakan hartanya semata-mata untuk kepentingan diri sendiri, numpuk bondo pribadi, serta mencari harta dengan cara menindas atau memperkosa hak orang lain. Allah tidak suka. Mudah-mudahan kita jangan melakukan hal itu. Ayat 277. Ayat 277 itu menegaskan tentang perbuatan yang baik yang dapat menghindarkan diri dari perbuatan yang dimurkai Allah. Ini Allah menyebutkan bahwasanya tadi ayat 277 sudah dibaca, orang yang mempunyai 4 macam sifat yang sudah dicantumkan dalam ayat ini tadi, itu tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa kekhawatiran atau keraguan atas diri mereka, atas diri orang itu, atas diri kita juga. Dan mereka tidak bersedih hati.
Dan kita juga tidak bersedih hati terhadap segala cobaan yang ditimpakan Allah kepada kita. Nah, 4 macam sifat itu apa saja? Ya, 4 macam sifat itu ialah: 1, beriman kepada Allah. Nah, ini otomatis rukun iman 6 itu sudah masuk. Jangan Allah saja, jadi rukun beriman kepada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada kitab, beriman pada rasul, beriman pada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Jadi 6 rukun iman yang sudah jadi satu paket itu ya sudah tersimpan dalam hati kita yang paling dalam, itu dikembangkan. Yang kedua, mengerjakan amal soleh, perbuatan yang baik. Ini obat ini. 3, menunaikan sholat. Sholatnya tertib terus. Istiqomah. Syukur tambah sholat sunnah. Lebih baik. 4, menunaikan zakat. Memberikan zakat. Ini obat mujarab. Keempat macam sifat itu pasti menjadi obat. Obat untuk apa? Untuk menyembuhkan penyakit akibat praktek riba. Kita sering praktek riba, mengalami kesusahan, mengalami kebingungan. Ya, obatnya 4 ini dilakukan dengan benar-benar, dengan ikhlas. Apabila seseorang beriman kepada Allah dengan iman yang sebenarnya, sekalipun dia sebelumnya adalah pemakan riba, umpamanya kita jagoan makan riba, maka iman itu akan mendorongnya ke arah perbuatan yang baik. Jadi iman itu modal dasar itu. Modal dasar. Imannya itu akan mendorongnya mengerjakan sholat, mau, dan menunaikan zakat, mau, semangat. Sebab zakat itu merupakan hak orang lain yang ada pada hartanya itu. Jadi ayat 277 ini memberi pelajaran kepada pemakan riba. Ya, juga memberi pelajaran pada kita. Pemakan riba yang tidak dapat menguasai dirinya menghentikan perbuatan riba itu. Memang nak ngomong menak, kamu jangan makan riba. Tapi yang mengamalkan itu empet-empetan. Menguasai diri tidak mampu. Nah, seakan-akan Allah berkata pada diri kita sendiri, pada orang pemakan riba, hai pemakan riba, berhentilah dari makan riba. Jika kamu telah berniat menghentikannya, sedang kamu sendiri tidak dapat menguasai diri untuk menghentikannya, lakukanlah yang 4 macam tadi: beriman kepada Allah, mengerjakan amal soleh, menunaikan zakat, menunaikan sholat. Ini obat 4 macam tadi. Nah, jika kamu melakukannya 4 tadi dengan benar ikhlas, itu pasti itu dapat menghentikan riba. Orang-orang yang mempunyai 4 sifat itu sudah tentram jiwanya, rela terhadap cobaan yang ditimpakan Allah kepadanya, rela ridho. Hal yang demikian tidak akan diperoleh pemakan riba. Yang mereka peroleh hanyalah kegelisahan hati, kecemasan, kebimbangan, seperti orang kemasukan setan, coro Jawa kesurupan. Jadi saya ulang, orang-orang yang mempunyai 4 sifat itu tentram jiwanya, rela terhadap cobaan yang ditimpakan Allah kepadanya. Hal yang demikian tidak akan diperoleh pemakan riba. Tidak bisa diperoleh. Yang mereka peroleh hanyalah kegelisahan. Hati itu susah terus. Jadi hanya memperoleh kegelisahan hati, susah.
kecemasan, kebimbangan, seperti orang kemasukan setan, kebingungan, kesurupan itu. Mudah-mudahan kita oleh Allah dilindungi dari pemakan riba. Naudzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.